Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu absen ya terlebih dahulu. Sylvia Mulyasari, Adam, Haikal, Adinda. Tidak masuk kenapa? Sakit apa? Oh, semoga cepat sembuh ya. Sudah siap belajar? Alhamdulillah sudah siap ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang materi apa? Kamu masih ingat? Apa? Nah, benar sekali. Minggu kemarin kita membahas tentang ilmu ekonomi. Ada yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Ya, kamu apa? Nah, benar. Ilmu ekonomi secara sederhananya dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberitahukan kita akan belajar apa hari ini. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Nah, benar sekali. Kita hari ini akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Nah, benar sekali. Kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan satu sama lain. Contohnya, seperti seorang petani. Kita membutuhkan nasi, kita butuh makan. Nah, nasi itu dari beras itu dari padi. Dan yang menanam padi adalah seorang petani. Seperti itu. Nah, petani juga membutuhkan kita untuk membeli berasnya tersebut, membeli padi tersebut, seperti itu. Nah, ada yang tahu kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ya, kamu berapa? 2. Masih kurang tepat. Ada yang tahu? Nah, benar, 3. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama yaitu produksi. Dan yang kedua yaitu distribusi. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Ibu akan bahas satu persatu. Mulai dari produksi. Ada yang tahu produksi itu apa? Nah, benar, produksi itu menghasilkan. Nah, produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu bagaimana cara menghasilkan barang atau jasa tersebut? Nah, caranya yaitu dengan menghasilkan nilai guna
bagaimana cara menghasilkan nilai guna tersebut? Jadi, dengan menambah nilai guna atau memberikan nilai guna, barang tersebut akan lebih bermanfaat dan nilai gunanya juga lebih tinggi. Nah, di sini ada yang tahu ada berapa jenis nilai guna? Nah, benar sekali. Nilai guna itu ada 4, yaitu nilai guna bentuk yang pertama, yang kedua nilai guna waktu, yang ketiga tempat, dan yang keempat nilai guna kepemilikan. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Nah, kegiatan ekonomi yang nomor 2 yaitu distribusi. Ada yang tahu apa itu distribusi? Baik, Ibu akan menjelaskannya ya. Distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dalam proses distribusi ada 2 macam penyaluran distribusi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Lalu bagaimana Ibu cara membedakan antara penyaluran secara langsung dan penyaluran tidak langsung? Kalau proses penyaluran secara langsung yaitu proses penyaluran yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen tanpa adanya perantara. Misalnya, seorang tukang bakso memproduksi baksonya lalu menjualnya secara langsung seperti itu. Nah, kalau tidak langsung yaitu seperti proses penyaluran yang dilakukan dengan adanya perantara. Biasanya distribusi yang dilakukan seperti ini melalui banyaknya distributor agar sampai hasil produksi kepada konsumen. Misalnya, pabrik sepatu yang memproduksinya lalu menjualnya kepada pedagang besar. Pedagang besar tersebut menjualnya kepada agen-agen untuk menjualnya kepada konsumen seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ya. Nah, yang ketiga yaitu konsumsi. Ada yang tahu apa itu konsumsi? Nah, kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan untuk menggunakan barang atau jasa. Biasanya, orang yang menggunakan barang atau jasa ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Ada 3 jenis konsumsi, yaitu yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga konsumsi negara. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pemaparan atau penjelasan Ibu tadi tentang kegiatan ekonomi? Nah, kamu. Nah, benar sekali. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita harus tahu istilah-istilah tersebut karena itu sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti akan melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Jadi kita harus paham apa itu produksi, apa itu distribusi, apa itu konsumsi. Dan mengingat waktu kita sudah hampir habis, jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dari tadi itu dapat mudah dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.